Pak Hendro, selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi juga, Sir. Hari ini Pak Hendro akan melakukan coaching. Sudah ada persiapan kan Pak? Sudah. Mantap kan Pak? Sudah. Oke, sama siapa Pak Hendro akan coaching hari ini? Hari ini saya akan melakukan aktivitas coaching dengan Ibu Nur Sri Mariati Lubis. Ya, udah ada persiapan kan Pak? Sudah. Rubrik-rubriknya sudah diperhatikan Pak? Sudah. Rubrik-rubriknya apa aja? Sudah diperhatikan, Sir. Rubriknya itu nanti mendengarkan aktif. Iya benar, tidak boleh menjudge orang lain, tak boleh berasumsi. Kemudian Pak Hendro, apa lagi yang akan dinilai di situ? Mengajukan pertanyaan yang Ya, berbeda, Sir. berarti Pak Hendro harus memberikan pertanyaan yang bisa membangun ya Pak. Untuk memberikan coach itu, Pak Hendro harus mengarahkan si coach supaya bisa membuat rencana aksi, ya kan Pak? Oke, kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan yang dari yang tiga ini yang mana Pak? Kira-kira yang mau Pak Hendro kembangkan? Mendengarkan aktif, Sir. Oh, mendengarkan aktif kan Pak? Berarti Pak Hendro sudah punya skill untuk menata bahasa, untuk berinteraksi dengan sebaik-baiknya kan Pak. Bagus Pak itu. Di antara tiga tadi, yang paling ingin Pak Hendro dalami itu, Yang paling saya dalami yang ingin didalami. itu mendengarkan aktif, Sir. Oh, hanya itu juga ya Pak? Iya. Ingin didalami. Oke, Pak. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan tadi? Indikatornya, Sir, yang pertama coachingnya merasa leluasa, merasa tenang, merasa nyaman ketika berbicara dengan coach, berbicara dengan saya, dan juga bisa coach itu bisa dapat menemukan langkah-langkah dari hal yang ingin dicapainya. Oke Pak, kalau gitu Bapak sudah saya anggap sudah memiliki persiapan yang bagus untuk melakukan coaching. Selamat melaksanakan coaching pada hari ini. Nanti sesudah coaching Pak Hendro, kita akan ketemu lagi ya Pak. Ya, Nanti siap, ada yang siap. ingin saya sampaikan berupa refleksi dari saya. Terima kasih Pak Hendro, Ya. selamat melakukan coaching pada hari ini. Ya, Selamat siang Pak Hen. selamat siang, Ibu Ati. Nah, kira-kira ada waktu nggak nih Pak Hen? Oh, kebetulan saya kosong Ibu Ati. Kenapa Ibu Ati? Nah, gini, ada beberapa yang harus kita perbincangkan nih Pak Hen. Tentang apa Ibu Ati? Siswa saya akhir-akhir ini kok sepertinya minat belajarnya itu berkurang ya Pak Hen. Kelas berapa? Siswa kelas berapa? Saya kelas 6 Pak Kelas Hen. 6. Minat belajar itu kurang gitu. Kayaknya ketika saya masuk gitu kan ke dalam kelas, mereka tuh bosan gitu, kayaknya ngantuk gitu belajarnya Pak Hen. Jadi apa definisi tujuan Ibu untuk membahas tentang minat ini? Iya Pak, minat belajar di kelas 6 lah gitu Pak. Baik, saya tidak berjanji akan memberikan solusi, tapi kita akan membahasnya secara bersama-sama Ibu. Iya baik. Tadi Ibu di kelas 6 yang bermasalah tentang minat. Iya Pak. Dari mana Ibu bisa menyimpulkan minat siswa ini kurang dalam belajar pada pelajaran ini? Jadi gini Pak Hen, ketika saya jadi wali kelas 6 gitu kan, saya sudah berupaya mendekatkan diri kepada mereka, tapi mereka itu saya lihat ya, ketika saya masuk itu mereka kurang bersemangat gitu Pak. Ngantuk, nanti suka tiba-tiba ke toilet itu berapa kali gitu saya lihat gitu Pak Hen, ke toilet, terus kurang aktif dalam belajar dengan saya. Apa ya kira-kira yang membuat siswa saya seperti itu? Saya jadi bingung gitu Pak. Kegiatan atau aktivitas apa yang mereka lakukan Ibu ketika Ibu mengajar di kelas? Itu tadi mengantuk mereka ketika saya menjelaskan pembelajaran Pak, mereka tuh mengantuk. Nanti baru permisi nih Pak sekali, tiba-tiba nanti dari belakang lagi dah belum ada rasa saya itu 10 menit permisi ke kamar mandi, udah permisi kamar mandi lagi. Saya bingung kan, ini sebenarnya memang dari rumah dia minumnya banyak atau makannya banyak, tapi itu hampir setiap hari saya perhatikan gitu Pak. Dari jumlah siswa di kelas Ibu, ada berapa persen Ibu yang kira-kira kurang aktif ketika mendengarkan dan menjelaskan?
Kalau dari siswa saya kan 25 siswa nih kan Pak. Paling ada itu 5 siswa yang sudah aktif dalam belajar sama saya. Selebihnya itu tadi ngantuk gitu. Banyak. Presentasinya Bu ya. Banyak Pak. Untuk materi pelajaran, ketika materi pelajaran apa ini Bu, yang mereka agak tidak aktif? Kebanyakan matematika Pak. Matematika ya. Mm. Berarti mereka apakah mereka merasa kesulitan dalam belajar matematika atau memang mereka tidak mau untuk belajar matematika? Apakah pernah Ibu refleksikan seperti itu? Saya pernah melakukan asesmen sebelum masuk pertama kali di kelas 6 waktu pembelajaran matematika. Saya juga tulis di situ, saya tuliskan seberapa suka atau tidak gitu pelajaran matematika ya. Itu hampir seluruhnya itu tidak suka matematika. Saya pun gini ya kan Pak, kenapa dari zaman saya sekolah ya kan, dari zaman sekolah saya itu kalau mendengar kata pembelajaran matematika itu saya udah wah gitu, udah ketakutan gitu. Jadi kalau jadi apa jadi udah nggak enak ini, ngantuk gitu, jadi takut lah gitu Pak kalau belajar matematika. Jadi menurut Ibu, apakah materi matematika untuk mereka yang memang sukar atau memang masih bisa dalam pembelajaran atau bagaimana? Bisa dalam pembelajaran Pak. Bisa. Berarti tidak terlalu sukar sebenarnya. Iya. Tinggal bagaimana kemauan mereka Bu ya. Iya. Oke. Terus apakah Ibu pernah merencanakan metode atau media pembelajaran dalam pembelajaran matematika kepada siswa? Sudah Pak, saya juga sudah melihat nih dari YouTube tadi sebelum jumpa sama Pak Hen ya kan, apa sih kira-kira yang membuat siswa saya jadi kurang menarik minat belajarnya gitu kan. Ternyata mungkin ini ya Pak, dari diri saya itu kurang menyediakan media pembelajaran. Jadi saya itu sekarang fokusnya bukan ke siswa nih Pak akhir-akhir ini. Jadi bercabang-cabang di pikiran saya nih Pak, ada yang tugas ini, tugas itu. Jadi saya kurang menyediakan media pembelajaran gitu. Nggak ada waktu saya, bukan nggak ada sih. Saya belum menyisakan sedikit waktu saya untuk menyediakan media pembelajaran sama anak ini Pak. Media pembelajaran apa saja nih yang Ibu sudah ketahui atau ada yang sudah pernah Ibu lihat di internet atau di mana? Kuisis kali ya Pak. Kuisis tadi saya lihat kalau di proses pembelajaran matematika tuh menarik gitu, menarik. Kan biasa mereka tuh hanya mendengar saya menjelaskan matematika. Mungkin ketika saya menggunakan kuisis dalam proses pembelajaran matematika mungkin lebih menarik gitu Pak, media saya tadi itu. Dan Ibu menganggap kuisis ini bisa membantu untuk minat belajar siswa di kelas Iya Ibu? Pak, dapat membantu. Apakah Ibu pernah belajar tentang aplikasi kuisis ini? Pernah Pak, saya pernah belajar aplikasi kuisis ini ketika mengikuti pelatihan kemarin. Mengikuti pelatihan yang ada di Iya, yang ada di ini lab apa kemarin share gitu dari webinar kemarin ikut gitu Pak. Untuk pelatihan ini apakah Ibu sudah sangat menguasainya sehingga bisa untuk menularkan aplikasi ke pembelajaran di kelas? Sebenarnya sih belum. Apa Indro, jumpa lagi kita pada hari ini dalam rangka pasca supervisi ya kan Pak. Tadi Bapak sudah melakukan supervisi, melakukan coaching dengan Bu Surdi Nur Mariati Lubis ya kan Pak. Ya. Saya ingin melakukan pasca supervisi tadi. Yang pertama yang saya tanyakan itu apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan sewaktu coaching itu? Baik, terima kasih Sir. Yang saya lakukan tadi aktivitas coaching supervisi dengan Bu Surdi, saya sudah mendengar yang menjadi keluhan tentang hambatan dari Bu Surdi dan saya juga sudah merespon dengan baik. Saya fokus menggali informasi dari apa yang disampaikan oleh Bu Ati dan
saya juga sudah mengoptimalkan potensi dari berarti Iya. tersendiri, dan saya juga membantu Koci untuk membuat rencana tindak lanjut ke depannya. Ya, benar. Tadi saya pun melihat Pak Hendro, saya punya catatan nih Pak. Saya tadi memperhatikan Pak Hendro ketika melakukan coaching tadi bersama Koci. Tadi di situ saya sangat senang melihat Pak Hendro karena Pak Hendro tidak menjudge atau tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu, tidak melabel, tidak memberikan asumsi-asumsi dalam memberikan respon. Saya melihat coaching tadi itu berjalan dengan nyaman dan teduh seperti rimbunan pohon seperti itu Pak Hendro. Tadi Pak Hendro juga fokus menggali informasi dan Pak Hendro tuh fokus mengoptimalkan kemampuan Koci. Jadi Koci pun tadi berbicara sehingga inspirasinya keluar, sehingga Koci tadi mendapatkan banyak menggali dari dirinya sendiri dalam menyelesaikan langkah-langkah yang ingin dicapainya untuk mencapai tujuannya tadi. Saya sangat senang dengan pemandangan yang tadi Pak. Kemudian tadi Pak Hendro menghadap Koci ketika melakukan coaching. Pak Hendro tidak menunjukkan cuek atau tidak peduli. Pak Hendro memang betul-betul merespon coach tadi, terutama dalam ranah yang ingin Pak Hendro kembangkan sendiri, yaitu ranah mendengarkan dengan aktif. Kemudian Pak Hendro saya lihat tadi membantu Koci membuat rencana tidak lanjut, tidak lanjutnya dan rencana aksinya. Kemudian Pak Hendro juga mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot yang bisa membuat Koci itu sampai kepada tujuan yang diinginkannya. Itu sangat bagus sekali Pak Hendro. Kemudian saya ada satu lagi pertanyaan Pak. Yes. Kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi adalah mendengar aktif ya kan Pak? Kira-kira ada lagi yang ingin digali dari aktivitas mendengar aktif ini Pak? Mungkin tadi Pak Hendro tersadar sesudah coaching tadi, saya tadi tidak begini, ya seperti itu Pak. Oh, baik Sir, terima kasih Sir. Kompetensi yang saya kembangkan lagi Sir setelah kegiatan supervisi hari ini, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Sir, supaya makin lebih lengkap lagi materi-materi yang akan saya tanyakan kepada coach saya Sir. Oke Pak Hendro, berarti nanti kedepannya Pak Hendro akan menggali potensi Pak Hendro untuk mengembangkan kompetensi Pak Hendro dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Yes. Saya kira coaching Pak Hendro tadi sudah sangat bagus, coach pun sangat nyaman dan mendapatkan langkah-langkah inspirasi untuk mencapai tujuannya. Saya pikir demikian. Saya sudahi dengan mengatakan bahwasanya coaching Pak Hendro ini berhasil dengan sangat bagus. Terima kasih Pak Hendro. Kita tutup dengan mengucapkan selamat atas coaching yang terlaksana dengan baik. Terima kasih Sir. Selamat Oke siang, Pak Sir. Hendro, selamat siang.